Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya AFC hingga duel pandit kelas dunia puji gol Witan. Rutinitas baru gol Timnas lewat lemparan maut Arhan. Nathan Joaon pulang, bakal absen bela Timnas di perempat final. Duet maut Timnas siap gempur pertahanan tim calon juara Piala Asia. Jadi simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Keberhasilan menembus babak perempat final Piala Asia U23 2024 membuat Timnas Indonesia U23 mencetak sejarah. Skuad Garuda Muda yang berstatus sebagai tim debutan pun sukses menembus babak 8 besar untuk pertama kalinya. Ya, para pemain Timnas Indonesia U23 menunjukkan penampilan epiknya sejak babak pertama. Terbukti mereka bisa langsung memimpin 2 gol melalui Marcelino Ferdinand di menit ke-23 dan Witan Sulaiman di menit ke-40. Di babak kedua, Marcelino Ferdinand kembali memperlebar jarak melalui golnya di menit ke-70 dan sundulan Komang Teguh di menit ke-86. Berkat kontribusi Marcelino Ferdinand, Timnas Indonesia U23 sukses meraih kemenangan besar atas Yordania U23 dengan skor 4-1. Mencatatkan brace alias 2 gol dalam laga terakhir grup A Piala Asia U23 2024 tersebut, Marcelino Ferdinand menjadi man of the match di laga ini. Gol Witan Sulaiman yang membuat Timnas Indonesia U23 unggul atas Yordania U23 pada laga ketiga grup A Piala Asia U23 2024 menjadi perbincangan dunia. Jurnalis media Amerika Serikat ESPN Gabetan mengatakan gol kedua Timnas Indonesia U23 yang dicetak Witan Sulaiman sangat luar biasa. Hal yang sama diungkapkan oleh pengamat sekaligus mantan pemain Liga Singapura yakni Riz Roshan Rai. Bahkan dia membandingkan gol Witan seperti bintang Liverpool Mohamed Salah. Konfederasi Sepak Bola Asia sampai memberikan pujian dan julukan untuk gol kedua Timnas Indonesia U23 yang diciptakan Witan Sulaiman pada menit ke-40. Lewat akun resmi X Piala Asia U23 2024, AFC menyebut bahwa gol yang diciptakan Witan Sulaiman pada babak pertama tersebut sangatlah berkelas. Pelatih kepala Timnas Indonesia U23 Sintayong tidak dapat menyembunyikan kebahagiaannya mengantarkan tim merah putih terbang tinggi di Piala Asia U23 2024. Sintayong mengaku gembira dengan pencapaian fantastis timnya. Ya, skuad Garuda Muda untuk pertama kalinya tampil di Piala Asia U23, membuktikan diri bisa bersaing dan langsung berprestasi dengan lolos ke perempat final. STY mengaku ingin merayakan hasil positif ini bersama dengan seluruh pendukung dan masyarakat Indonesia. Selain itu, pelatih asal Korea Selatan tersebut mengucapkan terima kasih kepada para pemainnya, Ketua PSSI Erick Thohir dan Menpora yang terus mendukungnya. Selanjutnya, Hernando Aris Sutaryadi dan kawan-kawan akan berhadapan antara Jepang atau Korsel di perempat final pada Jumat 26 April mendatang. Berhasil mengamankan kelolosan ke perempat final Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 memiliki duet maut yang punya kemampuan mengacak-acak pertahanan tim yang diperhitungkan sebagai calon juara di Piala Asia U23 2024. Di babak 8 besar nantinya, Indonesia akan menghadapi salah satu di antara Jepang atau Korea Selatan. Keduanya merupakan tim kuat yang diperhitungkan sebagai kandidat juara. Siapapun yang menjadi lawan Timnas Indonesia U23 tentu sama sekali tidaklah mudah. Namun Sintayong bisa bernapas lega karena memiliki dua pemain yang punya kemampuan mengacak-acak lini pertahanan Korea Selatan ataupun Jepang. Mereka adalah Witan Sulaiman dan Marcelino Ferdinand yang tampil gemilang dalam pertandingan kontra Yordania kemarin. Kerjasama duet maut ini diharapkan lebih sering terjadi di babak perempat final nanti dan keduanya mampu memberikan keuntungan bagi Timnas Indonesia U23 meskipun lawannya Jepang atau Korea Selatan. Pelatih Yordania U23 Abdullah Abu Zema menggambarkan skor 4-1 saat dibekap Timnas Indonesia U23 sebagai kekalahan telak yang sangat berat. Yordania mengawali turnamen dengan hasil lumayan ketika bermain imbang tanpa gol melawan Australia. Mereka kemudian dijauhi keberuntungan saat dikalahkan Qatar dengan skor 2-1.
Namun kalah bentrok dengan timnas Indonesia U23, Yordania tidak bisa berbuat apa-apa sehingga gawang mereka kebobolan 4 kali. Kekalahan tersebut membuat Yordania tersingkir dari turnamen kelompok umur ini karena hanya mengoleksi 1 poin. Sedangkan timnas Indonesia U23 melaju ke babak 8 besar mendampingi Qatar yang bermain imbang tanpa gol melawan Australia di laga terakhir. Abu Sima menambahkan permainan yang tak sesuai harapan itu membuat rencana mereka untuk mencetak gol terlebih dahulu akhirnya kandas. Apalagi timnas Indonesia U23 berhasil membuka keunggulan terlebih dahulu melalui tendangan penalti Marcelino Ferdinand pada menit ke-23. Abu Sima memprediksi bahwa Garuda Muda bisa melangkah lebih jauh di turnamen ini. Timnas Indonesia era Sintayong seakan memiliki ciri khas tertentu dalam urusan mencetak gol. Salah satunya dengan mengoptimalkan kemampuan lemparan ke dalam yang dimiliki fullback kiri timnas Indonesia, Pratama Arhan. Tak bisa dipungkiri lemparan jauh ke dalam Pratama Arhan nyatanya bukan pencitraan semata. Teranyar Pratama Arhan kembali memperlihatkan aksi berkelas dalam melakukan lemparan ke dalamnya. Tepat dalam laga lawan Yordania kemarin, Pratama Arhan menginspirasi gol keempat kemenangan Garuda atas Yordania yang dicetak Komang Teguh di menit ke-86. Kekacauan yang ditimbulkan dari lemparan ke dalam Pratama Arhan membuat Komang Teguh sukses memanfaatkannya untuk mencetak gol kedua di Piala Asia U23 2024. Gol lewat skema lemparan ke dalam seakan menjadi rutinitas baru timnas Indonesia mencetak gol di berbagai turnamen. Mulai dari ajang Piala AFF, SEA Games, Piala Asia, hingga kualifikasi Piala Dunia 2026. Melihat rutinitas gol yang dicetak timnas Indonesia, tak salah jika menyebut lemparan maut Pratama Arhan menjadi senjata berbahaya Garuda era Sintayong. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia U23 berlabel anak baru di Piala Asia U23 2024. Sejak turnamen itu digelar 6 kali pada 2012, Garuda Muda baru bermain di putaran final sekali pada edisi tahun ini. Status debutan tidak membuat timnas Indonesia U23 menjadi bulan-bulanan di Piala Asia U23. Sebaliknya, Garuda Muda justru menunjukkan dominasinya di babak penyisihan grup. Tergabung di grup A Piala Asia U23, timnas Indonesia hanya kalah sekali. Pada 15 April lalu, Garuda Muda takluk 0-2 secara kontroversial dari timnas Qatar U23 yang notabene tuan rumah. Sisanya, skuad Garuda Muda mampu bangkit. Rizky Ridho dan kawan-kawan sukses meraih kemenangan bersejarah atas timnas Australia U23 dan timnas Yordania U23. Keberhasilan skuad Garuda Muda ini membuat akun media sosial X Piala Asia @AFC Asian Cup angkat topi dengan timnas Indonesia U23. Mereka menyebut bahwa Indonesia merupakan sejarah baru tim debutan yang mampu lolos di babak perempat final. Kabar mengejutkan datang dari Nathan Choan yang dikabarkan dalam perjalanan menuju Belanda. Pesepak bola 22 tahun ini kemungkinan besar bakal absen saat timnas Indonesia U23 tampil di perempat final Piala Asia U23 pada Jumat 26 April mendatang. Mengutip dari akun Instagram @football.indonesia, Nathan Choan kabarnya hanya dipinjamkan sang klub SC Heerenveen ke timnas Indonesia U23 selama 1 minggu. Sebagai informasi, SC Heerenveen memang sempat tidak melakoni pertandingan selama 11 hari. Karena itu, Nathan Choan dapat ambil bagian di 3 laga grup A Piala Asia U23 2024. Namun kabarnya Nathan Choan dan PSSI sudah melobi SC Heerenveen agar melepasnya saat skuad Garuda Muda tampil di perempat final Piala Asia U23 2024. Bukan tak mungkin tak lama setelah tiba di Belanda, Nathan Choan bakal terbang kembali ke Qatar. Kehadiran Nathan Choan di perempat final Piala Asia U23 tentunya sangat dibutuhkan, sebab lawan kuat sudah menanti timnas Indonesia U23 di babak tersebut.